Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam berbahagia dan sehat selalu untuk semua sahabat pustaka Mas Bay Channel. Kali ini saya ada di daerah Tangerang, tepatnya ada di Bintaro ya. Ini ada di Masjid Bani Umar. Nah, mungkin untuk sahabat pustaka Mas Bay yang melewati jalur Bintaro atau mungkin sering ke daerah Bintaro sudah tahu Masjid Bani Umar ini, karena memang masjidnya ini dari bagian luar sudah terlihat luas dan cukup besar. Dikutip dari republika.co.id ya, jadi Masjid Bani Umar ini memang memiliki gaya arsitektur yang lain daripada yang lain. Lebih tepatnya berbeda dari yang lain. Karena kalau kita lihat di sini tidak terdapat kubah sebagaimana masjid pada umumnya. Komplek Masjid Raya Bani Umar ini berdiri di atas lahan sekitar 1,2 hektar, dibangun pada tahun 2007 atas prakarsa Hajah Karlina Umar Wira Hadi Kusuma yang merupakan istri dari almarhum Bapak Umar Wira Hadi Kusuma, yaitu seorang wakil presiden pada periode 1983 sampai dengan 1988. Beliau berwasiat untuk membangun masjid ini. Untuk bangunan utama masjid berukuran kurang lebih 16.000 meter persegi, dan masjid ini sekali lagi tidak berubah. Dan ini dirancang oleh seorang arsitek yang bernama Fauzan Numan, yang dikenal dengan karya di berbagai desain indahnya, seperti di Masjid Atin yang ada di Taman Mini, kemudian Al-Markas yang ada di Makassar, dan Masjid Raya Batam. Jadi beliau ini sudah mendesain banyak masjid-masjid besar yang ada di wilayah Indonesia. Jadi walaupun Masjid Bani Umar ini tidak mempunyai kubah, tapi tidak mengurangi nuansa spiritual ketika kita berada di dalamnya. Kemegahan dari masjid ini menghabiskan biaya kurang lebih 2 miliar pada saat pembangunan, dan itu pun bisa terlihat dari luar. Ketika jamaah memasuki wilayah masjid secara keseluruhan, bangunan ini dapat menampung sekitar 1.600 jamaah untuk ruangan sholat di lantai 2 dan 3. Bangunan masjid terdiri dari 3 lantai, ruang sholat yang terletak di lantai 2 dan 3 masjid. Untuk lantai 1 itu difungsikan sebagai ruang serbaguna dan tempat wudhu juga toilet. Walaupun tidak berkubah, Masjid Bani Umar ini memiliki menara yang cukup tinggi dan halaman outdoor atau parkir yang cukup luas. Jadi pada saat-saat tertentu atau pada acara tertentu, itu bisa dimanfaatkan area halaman dari Masjid Bani Umar ini. Dan ketika kita ingin memasuki ke bagian utama masjid, kita harus melewati tangga yang ada di bagian depan yang terlihat megah dan tinggi ketika kita memandangnya lurus dari depan masjid tersebut. Namun tidak perlu khawatir karena di dalam masjid ini juga disediakan fasilitas yang ramah untuk disabilitas dan juga untuk lansia atau jamaah yang mempunyai kebutuhan khusus. Di bagian depan yang berupa taman atau halaman outdoor itu terdapat pohon kurma, dan di sebelah kanan terdapat menara dengan ketinggian kurang lebih 59 meter. Oke, langsung aja kita akan coba masuk ke lantai 1 ya, atau lantai dasar dari Masjid Bani Umar ini. Seperti yang sudah tadi diinformasikan, untuk lantai 1 ini berfungsi sebagai gedung serbaguna dan juga untuk tempat wudhu, toilet, serta kantor-kantor untuk para pengurus atau ruangan yang digunakan oleh para pengurus yang ada di Masjid Bani Umar ini. Nah, ini kita masuk ke bagian tempat wudhu prianya ya. Jadi tempat wudhu ini terjaga kerapian dan kebersihannya, dan juga airnya di sini lancar, segar dan bersih tentunya ya. Jadi para jamaah yang datang ke sini tidak perlu khawatir untuk tempat wudhunya.
Dari tempat wudhu kita bisa naik menggunakan tangga atau menggunakan eskalator yang tersedia di sini. Nah, itu tinggal disesuaikan aja dengan kondisi dari para jamaah. Jadi memang disediakan untuk para jamaah yang datang ke sini. Nah, kita harus naik ke lantai 2 apabila kita ingin melaksanakan sholat. Karena masjid utamanya itu ada di lantai 2. Tapi kali ini untuk eskalator sedang tidak difungsikan. Dari lantai 2 kita bisa melihat bagian-bagian yang ada di lantai 1 atau lantai dasar. Ini kita bisa lihat ke bagian bawah. Di sini sebenarnya bisa juga digunakan untuk sholat ataupun untuk acara-acara tertentu ya. Jadi memang didesain untuk multifungsi untuk di bagian bawahnya. Karena kalau kita lihat di sini juga ada beberapa jemaah yang melaksanakan sholat di lantai dasar atau lantai 1. Tenang saja untuk kebersihannya juga senantiasa terjaga. Oke, setelah berwudu kita bisa langsung naik ke lantai 2 dan kita akan melihat situasi di ruang utama masjidnya ya. Ini di bagian atas bisa dilihat lampu-lampu dengan ornamen yang cukup bagus dan unik ya. Ini karpet yang bagus dan empuk yang tentunya memberikan kenyamanan untuk para jemaah yang melaksanakan sholat di Masjid Bani Umar ini. Dan juga ketika masuk itu kita akan mencium semerbak aroma harum di dalamnya. Hiasan atau ornamen yang ada di dalam masjid ini juga cukup banyak ya. Selain kaligrafi yang ada di bagian depan atau kita menghadap ke arah kiblat itu ada beberapa kaligrafi. Di sebelah kanan ada kaligrafi dengan lafaz Allah dan di sebelah kirinya ada kaligrafi dengan lafaz Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk jamaah yang ada di masjid ini juga cukup banyak karena masjid ini lokasinya tidak jauh dari pemukiman warga. Dan ada juga yang memang mungkin sengaja datang ke masjid ini untuk merasakan suasana pada saat melaksanakan sholat di Masjid Bani Umar. Atau mungkin ada juga yang sekedar singgah dan penasaran dengan masjid ini. Di sekeliling dari ruang utama masjid ini dipenuhi dengan jendela-jendela atau kaca yang berornamen yang memberikan efek cahaya yang masuk ke bagian utama masjid ini cukup banyak. Jadi seperti nuansa kita berada di dalamnya itu serasa lebih luas dan terang ya. Nah, untuk para sahabat Pustaka Mas Bay Channel yang mungkin dekat dengan daerah Bintaro bisa singgah di masjid ini. Semoga informasi singkat ini bisa bermanfaat untuk sahabat Pustaka Mas Bay semua. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap di Pustaka Mas Bay Channel.